Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari hidup berkah dengan ekonomi Islam. Jadi kita akan belajar tentang sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun sebelumnya mari kita bacakan dulu firman Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Terdapat di halaman 267. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'usun. Liyaumin adzim. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, setelah kita membaca firman Allah yang ada di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6, silakan masuk. Kita dalam ayat ini, Allah dalam ayat ini mensitir sedikit tentang salah satu sistem perekonomian dalam Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja membuat aturan-aturan agama yang disebut dengan syarat, yang mana syarat tersebut adalah wad'un ilahiyun, ketetapan ilahi, ketetapan yang ditetapkan langsung oleh Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, saikun lidawil uqulis salimati bihtiyarihimul mahmudati, orang yang mempunyai pilihan dengan pilihan yang terpuji, dalam artian orang yang memiliki kebebasan yang tujuannya tiada lain adalah ilama yasluhu ma'adahum wa ma'asahum, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Salah satu sarana kemaslahatan, kebaikan yang ditawarkan oleh Allah melalui aturan-aturan syara'nya adalah hifdul mal, menjaga harta, agar harta yang dimiliki oleh manusia itu halal hartanya, agar perekonomian yang dijalankan oleh manusia itu perekonomiannya lancar, tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, maka Islam mengatur
tentang tata cara perekonomian yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Di antaranya kita lihat di ayat ini Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang oleh Allah dikategorikan sebagai al-mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin itu? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Mereka yang suka mengurangi takaran, mereka yang suka mengurangi timbangan. Kalau menakar atau menimbang untuk dirinya sendiri dipenuhi sampai full, akan tetapi kalau menakar atau menimbang untuk orang lain maka timbangannya itu dikurangi. Dalam artian al-mutaffifin itu adalah orang-orang yang dalam melaksanakan muamalahnya, perniagaannya itu melakukan kecurangan. Nah, ini diancam oleh siapa? Oleh Allah. Nah, maka melalui ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita bahwa kita itu jangan sampai menjadi orang-orang yang dikategorikan oleh Allah sebagai al-mutaffifin, orang-orang yang curang dalam melaksanakan perniagaan. Anak-anakku sekalian, hari ini suatu hal yang dapat membuat kita cukup bangga. Kenapa? Karena hari ini ekonomi Islam itu sudah mulai dilirik oleh dunia. Di mana di dunia ini beberapa sistem ekonomi pernah dilaksanakan. Ada sistem ekonomi kapitalis, ada sistem ekonomi sosialis. Kalau sistem ekonomi kapitalis itu adalah suatu sistem ekonomi yang mengakui kepemilikan penuh atas hak suatu harta. Sehingga dengan sistem kapitalis maka yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin miskin karena dalam sistem kapitalis tidak ada kewajiban untuk si kaya peduli terhadap orang yang miskin karena harta yang dimiliki oleh si kaya mutlak milik orang kaya. Maka dalam sistem kapitalis itu yang kaya akan semakin kaya. Sebaliknya yang miskin akan semakin miskin. Pernah juga dijalankan sistem ekonomi sosialis, di mana sistem ekonomi sosialis itu adalah sistemnya sama rata sama rasa. Kalau sistem sama rata sama rasa, tidak ada hak kepemilikan seseorang. Jadi kalau dalam sebuah negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, semua warga negara bekerja dan hasil pekerjaannya diserahkan kepada negara untuk kehidupan hidup sehari-hari, nanti negara yang akan menjamin. Jadi bekerja hasilnya disetorkan ke mana? Ke negara. Nanti negara membagikan hasil tersebut kepada seluruh warga negara. Itu sistem ekonomi sosialis. Nah, ada sistem ekonomi Islam. Kalau dalam sistem ekonomi Islam, Islam itu nanti ada di depan kisi-kisi sistem ekonomi Islam. Hanya ini salah satunya adalah dalam hal kepemilikan. Islam itu mengakui kepemilikan seseorang. Hanya dalam Islam ada yang disebut dengan zakat, ada yang disebut dengan infak, sehingga orang yang memiliki kekayaan yang kekayaannya sudah mencapai nisab, maka pada bagian harta si kaya tersebut ada beberapa persen yang merupakan hak orang lain yang harus diberikan kepada mustahiknya. Nah, sehingga dengan sistem ekonomi Islam, maka sedikit demi sedikit itu akan mengurangi kemiskinan. Contohnya dengan adanya zakat, zakat dari orang kaya disalurkan kepada orang miskin dengan sistem pemberdayaan, maka nantinya akan mendorong yang tadinya mustahik kemudian bangkit keluar dari zona kemiskinannya, dan kalau sudah tidak miskin lagi maka akan berubah dari mustahik menjadi muzaki. Ya, kalau sudah muzaki, orang yang berzakat berarti kan sudah tidak miskin lagi. Maka di sini ada apa? Ada hubungan antara orang kaya dengan orang yang
miskin. Orang kaya peduli terhadap orang yang miskin, dan orang miskin dibantu untuk keluar dari zona kemiskinan. Nah, maka sekarang sistem ekonomi Islam itu sudah mulai dilirik. Bahkan kita juga patut berbangga dalam dunia perbankan saja, masalah bank gitu. Sekarang itu sudah banyak bank-bank syariah. Bank-bank konvensional itu sudah memiliki bank syariah. Contoh dulu ada Bank Mandiri, ada bank syariah mandirinya. BNI ada BNI syariahnya. BCA pun ada BCA syariahnya. Tapi sekarang semua bank syariah di merger menjadi satu. Jadi Bank Syariah Indonesia sekarang. Jadi alhamdulillah dalam sistem ekonomi sekarang Islam sudah mempunyai bank. Bank apa? Bank syariah. Yang tentu akad yang dilaksanakan di bank syariah itu akan berbeda dengan di bank konvensional. Kalau di bank syariah mungkin kita akan mengenal dengan yang namanya sistem mudharabah. Kita akan mengenal dengan yang namanya sistem musyarakah. Nah, kalau di bank konvensional itu tidak ada. Dan kita pun alhamdulillah punya leletikan bank mini syariah, gitu ya. Bank mini syariah ada, bank mini syariah kita bisa manfaatkan untuk kita belajar tentang ekonomi di sini. Anda mau beli laptop misalkan ya, mau beli laptop untuk kepentingan belajar, datang saja ke bank mini syariah. Kemudian ikat suatu akad dengan bank mini syariah. Biasanya bank mini syariah itu menggunakan akadnya itu murabahah. Kalau akad murabahah itu kita mendelegasikan ke pihak bank untuk membeli laptop. Misalkan laptop harganya teh 4 juta misalnya ya. Laptop harganya 4 juta, kita delegasikan ke pihak bank, nanti bank membeli laptop seharga 4 juta dan dijual ke kita seharga 4.500.000. Nah, yang 500-nya itu adalah keuntungan milik siapa? Bank. Bank itu menjual kepada kita laptop seharga 4.500.000. Nah, akad seperti itu namanya adalah akad murabahah. Jadi kita tidak meminjam uangnya ke pihak bank, tapi kita menerima apanya? Barangnya. Kemudian kita tinggal menyetor ke pihak bank. Nah, itu. Jadi akan beda sistem di bank konvensional dengan sistem di bank syariah. Silakan dibuka di materi, ada di halaman 270. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio, ada di sana. Halaman 270. Ada beberapa prinsip ekonomi Islam menurut Muhammad Syafi'i Antonio. Di antaranya, yang pertama, pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi berbeda sekali dengan kapitalis. Kalau kapitalis kan seseorang yang kaya memiliki hak kepemilikan mutlak atas suatu harta. Kalau dalam sistem ekonomi Islam, pemilik harta itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kepemilikan manusia adalah bersifat relatif, sebatas melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuatu dengan ketentuannya. Nah, jadi orang yang kaya itu dalam sistem ekonomi Islam itu hanya orang-orang yang oleh Allah diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk mengelola harta tersebut. Dan harta tersebut harus dikelola sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Allah tetapkan. Bahkan nanti dalam hasilnya pun ketika Allah meminta harus dikeluarkan zakatnya, ya harus dikeluarkan apanya? Zakatnya. Karena harta tersebut sesungguhnya pemilik mutlaknya bukan kita, tapi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang mah ngan sakadar katitipan. Ketika kita lahir kita kan tidak membawa apa-apa. Jangankan membawa mobil gitu, baju pun tidak gitu ketika kita lahir. Nah, ketika lahir ke dunia kita semakin besar, tumbuh dewasa, Allah menitipkan kepada kita beberapa harta, beberapa kekayaan untuk kita olah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nanti silahkan bisa dibaca di Quran surat Al-Anfal ayat 27. Oh, Al-Baqarah ya, Al-Baqarah ayat 28. Selanjutnya, status harta yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, status harta yang dimiliki manusia. Satu, harta sebagai amanah dari Allah mengharuskan manusia melaksanakannya dengan baik dan benar agar harta tersebut dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tadi sini.
Harta itu hanyalah titipan, amanah dari Allah, dan kita harus mengolahnya dengan baik supaya si harta yang Allah titipkan kepada kita itu ya membawa kita di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita bahagia. Bagaimana caranya harta yang Allah titipkan kepada kita di dunia itu bisa terbawa ke akhirat nanti gitu. Lamun ayeuna orang dititipkan harta, kemudian kita makan habis harta tersebut, ya mungkin hanya jadi kotoran unggul gitu. Tapi kalau Allah titipkan harta kepada kita, kita salurkan harta kita sesuai dengan yang Allah perintahkan, misalkan diinfakkan, disedekahkan atau dipakai membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka si harta tersebut itu akan terbawa nanti ke akhirat dan akan menyelamatkan kita nanti di mana? Di akhirat. Yang kedua, harta itu hanya sebagai identitas sosial bagi pemiliknya. Jika harta tersebut menempatkan dirinya pada predikat mampu, maka ia wajib untuk memberikan sebagian dari harta tersebut kepada orang yang tidak mampu. Nah, kan dengan adanya harta, maka manusia itu terbagi dua, ada yang mustahik, ada yang muzaki. Orang yang menjadi muzaki ya pasti orang yang kaya, yang hartanya sudah mencapai nisab. Karena posisi statusnya sebagai muzaki, maka dia harus mengeluarkan hartanya disalurkan kepada siapa? Mustahik. Yang kebetulan oleh Allah tidak diberikan amanah harta yang banyak, maka posisinya jadi naon? Mustahik. Da ayeuna lamun beunghar sararea oge bingung. Sok beunghar sararea ek sedekah ka saha gitu kan. Maka anu beunghar teh kudu berterima kasih ta kanu teu beunghar teh. Oh berarti masih bisa untuk bersedekah. Kan satu keterangan menyebutkan nanti sebelum kiamat itu kekayaan dari bumi ini akan dikeluarkan semuanya. Sehingga kalau sudah dikeluarkan semuanya, sadayana beunghar sadayana. Yang almu sadayana beunghar sampai nanti orang-orang itu akan bingung bersedekah kepada siapa. Karena masih iya kaditu gaduh, mereka dia gaduh. Kan bingung mereka sedekah oke. Ayeuna bingung keneh teu sedekah. Teu nya. Teu bingung ayeuna mah sedekah masih banyak yang menerima apalagi bingung aku disedekahkeun gitu. Kalau yang menerimanya sekarang alhamdulillah banyak. Maka mumpung gitu kan. Mumpung masih banyak yang menerima, kalau kita punya kelebihan harta ya kita sedekahkanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, harta ini sebagai ujian keimanan. Artinya, mampukah seseorang yang memiliki harta menjadikan hartanya bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan alam yang ada di sekitarnya? Ujian itu tidak melulu sesuatu yang tidak mengenakan ujian. Terkadang ujian itu dengan ujian yang manis, kan? Dan orang cenderung yang gagal itu justru bukan diberikan ujian yang pahit. Ya kieu we lamun urang dibere gering gitu nya. Urang dibere gering, sok inget tara ka Allah. Mun keur udur sok inget ka Allah tara. Inget mau teh asa deukeut mau teh nya. Oh sok keur gering ripuh aya ngadamu innalillahi iraha bagian urang. Kan itu keur gering mah gitu. Itu kan ketika diberikan ujian pahit, kita itu biasanya lulus lah gitu diberi ujian pahit. Tapi terkadang ketika diberikan ujian manis, seueur jalmi anu teu soleda diberikan ujian manis. Loba harta, bro dijuru, bro dipanto. Wah, kan bingung. Sampai-sampai ada yang saking kayanya itu kan sombong. Tuhan saja bingung membuat saya miskin. Oh, gitu yang gitu. Saking kunaona, sombongna. Padahal kan mudah bagi Allah. Si korun beunghar. Beungharnya. Beunghar si korun. Ku Allah bebeskeun ka beungharanna kabeh. Si korunnya mati, hartanya semua mati, dan sampai sekarang kalau menemukan harta dari tanah disebut harta karun. Itu kan awalnya gara-gara harta si korun itu dibebaskan. Nah jadi harta itu merupakan ujian keimanan bagi kita. Mampukah kita mengelola harta tersebut? Akankah kita seperti Nabi Ayub alaihissalam yang kekayaannya melimpah tetapi tidak pernah berhenti beribadah? Akankah kita seperti Nabi Sulaiman alaihissalam
yang batu kerikilnya saja di halamannya itu dari intan berlian gitu. Tapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong. Nabi Sulaiman senantiasa beribadah kepada Allah. Atau kita malah sebaliknya mau seperti si Korun dan sebagainya. Ya. Nah, jadi harta merupakan ujian keimanan. Selanjutnya, kepemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal sesuai dengan aturan. Cara mendapatkan harta tersebut itu didapatkan dengan cara-cara, misalkan usaha, ya, berbisnis gitu ya, berbisnis atau bekerja mata pencaharian. Tapi tentunya harus dengan cara-cara yang halal yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, dilarang mencari harta, berusaha atau bekerja yang dapat melupakan kematian, melupakan zikrullah. Contohnya melupakan sholat. Contohnya melupakan sholat dan zakat. Nah begini ya. Kita itu dilarang mencari harta sampai nepikeun ka poho sagala. Mencari harta nepikeun ka poho sagala. Kita bekerja di suatu institusi, di suatu tempat kita bekerja, sampai-sampai di tempat tersebut tidak diberikan waktu untuk melaksanakan sholat. Lebih baik kita keluar saja. Untuk apa kita mendapatkan harta kalau untuk sholat saja kita sulit gitu. Jadi kita bekerja silakan, mencari uang silakan, tetapi jangan sampai dengan bekerja tersebut itu melupakan kita akan kematian, lupa orang dikurul nepikeun ka teu kaburu naon. Salat acan. Jadi bekerja itu sebetulnya adalah menggunakan waktu di sela-sela salat. Bukan salat di sela-sela kerja. Bedanya apa? Bekerja di sela-sela sholat, sholat di sela-sela bekerja. Bedanya apa? Tuh. Bekerja di sela-sela sholat, sholat di sela-sela bekerja. Bedanya apa? Sisa dari itu kalau sholat di sela-sela kerja berarti yang menjadi prioritas adalah kalau sholat di sela-sela kerja berarti yang jadi prioritas adalah bekerja. Cuk bos bekerja nepi ka setengah tilu, lohor bisa jadi setengah tilu, ya kan? Karena sholatnya di sela-sela bekerja. Tapi kalau bekerja di sela-sela sholat yang jadi prioritas adalah sholat. Jam 12 datang waktu sholat sanajan keur sibuk bekerja pasti eureun heula. Dan lebih penting mana? Sholat. Nanti setelah sholat baru apalagi bekerja lagi. Itu kan kalau bekerja di sela-sela sholat kan dari subuh sampai zuhur itu waktunya panjang ya kita gunakan untuk apa? Untuk bekerja, gitu kan? Kita gunakan untuk bekerja. Datang waktu duhur, kita duhur dulu ya, kita sisipkan waktu untuk duhur lah sampai 30 menit mah. Nanti lanjut lagi apa? Bekerja. Nah, itu kalau bekerja di sela-sela apa? Sholat. Nah, jadi jangan sampai kita mencari uang tetapi melupakan zikrullah. Yang kelima, dilarang menempuh usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba dan jual beli barang yang dilarang atau haram. Itu dalam Islam dilarang menempuh usaha-usaha yang haram. Contohnya kita ingin cepat kaya, kemudian kita menyiapkan uang yang banyak. Contohnya kita punya uang 10 juta, kita sebar uang yang 10 juta tersebut, disebar dengan sistem bank emok gitu kan. Sekarang bank emok pinjamkan gitu, dipinjamkan. Berarti kalau 10 juta, satu orang nasabah juta, berapa nasabah? Ada 10 nasabah.
Satu nasabahnya kita berikan pinjaman 1 juta dengan tempo 1 bulan. Kalau 1 bulan tidak terbayar, maka harus mengembalikannya 1,5 juta. Maka dalam sebulan kemudian, uang yang 10 juta itu jadi sabaraha. Jadi sabaraha. Jadi 15 juta sebulan kemarin. Sebulan 5 juta. Tuh, beungarnya. Terehnya. Tereh beungar kikituan teh. Tapi itu dilarang. Riba itu namanya. Meminjamkan uang kemudian kita meminta lebihnya. Nginjemkeun 1 juta kudu bayar sabaraha? 1,5 juta. Memang eta uang anak gitu kan cepet banyak itu dengan mudah. Tapi hal tersebut itu dilarang. Atau jual beli barang yang dilarang atau haram. Contohnya misalkan bisnis narkoba. Oh, itu pasti payu, mau aya narkoba teu payu gitu. Pasti payu, harganya pun mahal. Jabat dina bisnis narkoba teh luar biasa eta sistem kepercayaan teh. Pokokna menggiurkan we. Tareh beunghar lamun urang bisnis eta, akan tetapi hal tersebut dilarang. Maka di sini jangan kita menempuh usaha-usaha yang haram, baik melalui kegiatan riba ataupun jual beli barang yang haram. Jual beli barang yang dilarang. Nanti Anda buka di Quran surat Al-Maidah ayat 91. Nah, jadi kesimpulannya di sini menurut Muhammad Syafi'i Antonio ada berapa prinsip ekonomi Islam? Ada lima. Yang pertama menyorot tentang kepemilikan, yang kedua status harta, yang ketiga cara mendapatkan hartanya, yang keempat masih dalam cara mendapatkan hartanya, dan yang kelima dilarang berusaha dengan hal yang haram. Selanjutnya yang pertama dalam hal berekonomi dan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu jual beli. Adakah di sini yang tidak pernah melakukan jual beli? Ayo, Cung. Osoknya. Osok. Setiap hari? Pernah 1 hari tidak melakukan transaksi jual beli? Tidak ya. Hampir setiap hari kita melakukan transaksi jual beli. Bahkan terangkat ke sakola jual beli mah anggar. Gitu. Tapi angkat ke sakola dibekelan uang jajan. Namun libur osok dibekelan uang jajan cara. Tapi tetap jual beli ya. Tetap gitu. Apa sih yang dimaksud dengan jual beli ini? Perhatikan dalam materi. Dalam bahasa Arab, jual beli itu disebut dengan al-bai'. Bai'un. Dalam kitab Mufradat fil Ghoribil Quran karya Ar-Raghib Al-Asfahani dinyatakan bahwa jual beli dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan kata al-bai' yang artinya memberikan barang atau mengambil harga, nilai atau menjual. Dengan kata lain, jual beli merupakan menukarkan sesuatu dengan sesuatu berdasarkan keridhaan antara keduanya. Antara keduanya di sini siapa? Antara penjual dan pembeli. Jadi kalau jual beli itu pasti harus ada keridhaan. Si penjual ridho, si pembeli pun ridho. Adapun menukarnya dengan apa saja? Bisa barang dengan barang, bisa barang dengan uang, gitu kan. Jual beli itu kan dulu itu ada sistem barter. Kalau sistem barter itu kan barang dengan barang. Orang dari pegunungan membawa hasil pertanian datang ke kota, ditukar dengan orang kota, dengan pakaian, dengan segala macam, gitu kan. Kemudian kembali ke pegunungan dengan membawa barang-barang dari kota. Itu kalau dulu sistemnya barter. Atau dengan sistem jual beli seperti sekarang menggunakan alat tukar uang. Secara syara, jual beli adalah memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sehingga kan ada kesepakatan harga, berapa nilai barang yang akan ditukar tersebut. Di antara prinsip jual beli adalah keridhaan antara penjual dan pembeli.
sebagai bukti bahwa si penjual dan pembeli itu ridho, maka ada yang disebut dengan akad. Jual beli sok ngangge akad dara hidup kumaha. Kumaha akadna. Pasar bala-bala ka warung, sok akad dara. Sok akad dara. Eta lamun teu akad, maka jual beli teh teu sah. Lamun teu sah, maka jadi riba eta teh. Berarti kita memakan harta orang lain itu. Jual beli itu harus pakai akad. Bi mesar bala-bala nyangakeun artosna. Nampi bala-balana cek si bibi, kop nyangakeun bala-balana nampi artosna jadi. Lamun mam bi 5 bayar. Eta riba ka hade. Can dibayar can naon geus didahar. Ka hadenya. Tuh, kita harus benar ini dalam apa? Melakukan akad. Aduh, paingan geuning atuh ilmu teh hese nerapda teh da ngadahar bala-balana geuningan didahar heula memang dibayar. Jadi we hese nerap kana ilmu teh dan haram diasup-asupkeun kana lamut. Itu tanya. Maka di sini harus ada keridoan antara penjual dan pembeli dan bukti keridoan tersebut itu terwakili dalam sebuah akad dina jual beli. Perhatikan firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, perhatikan di sini. Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Siapa? Kita, gitu kan? Berarti melalui ayat ini Allah sedang menyeru kepada siapa? Kepada kita. Kata Allah, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta sesamamu dengan jalan batil. Dengan jalan yang tidak benar. Nah, juga tadi mamula bala-balana bayar terakhir. Benar teu eta? Benar teu sistem seperti itu? Tidak dibenarkan menurut agama. Nah, maka dilarang eta teh la taqulu, jangan kamu makan gitu. Jangan kamu makan kan bala-bala eta urang sanes. Sanes tuh si bibi warung kan. Eta bala-bala teh nah kurang di imam dibayar acan gitu. Eta nepi jajan baso. Eta sok seueur anu di imam heula. Geus beres karek kumaha dibayar gitu. Nah, justru kalau misalkan cek si Mang Basona teh sok cenah imam heula, kita harus memberikan contoh. Ketika kita pesan, Mang besar baso, dituang di dia, mohon di dia, diasongkeun ka urang. Memeh di imam, artosan heula, Mang sabaraheun 10.000, Mang ieu. Nyangakeun artosna nampi baso. Kakali kurang makan. Berarti baso yang kita makan itu sudah halal. Baso kitu tara. Darah lamun ngabaso sok terakhir mayar teh. Rek we, jujur sih. Ya. Sok terakhir. Kalau Bapak mah tidak. Bapak mengabaso di mana we, tenapi jajan di mana we pasti bayar heula memeh dimakan. Karena itu bukan milik saya. Itu milik orang yang dagang. Kalau sudah dibayar, itu baru milik saya. Makanannya, mangkoknya mantep kan. Nah, karena Allah melarang kepada kita, la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, artinya ya harus terjadi dulu akad jual beli yang atas dasar keridoan antara si pembeli dan si penjual, yaitu dibuktikan dengan adanya nyanggakeun nampi gitu akad eta. Bedana riba jeung jual beli teh hiji bedana teh naon bedana? Akad bedana teh. Jiga nu kieu nikah jeung zina sarua. Bedana saeutik naon?
akad. Anu jinah mah teu diakadan, anu nikah mah diakadan. Itu praktekna mah sarua kitu. Ya itu ya. Innallaha wala taqtulu anfusakum. Kemudian Allah melarang kita bunuh diri gitu kan. Dalam ayat ini. Innallaha kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah selanjutnya dasar jual beli. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba wa ahallallahu tepatnya rat juga nanti. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba wa ahalla jeung geus ngahalalkeun saha Allah paeumnya aya paeum tingkah JR aya. Saha Allah Gusti Allah al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Nah, di sini kan disandingkan antara jual beli dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Emang bedanya apa antara jual beli dengan riba? Oh, hampir persis. Gitu. Tadi sudah dikatakan. Bedanya itu cuma satu, yaitu apa? Akad. Jual beli mah pakai akad, sementara riba mah tidak pakai. Berarti lamun urang niat narik jual beli tapi teu make akad maka jadina kalah naon? Kalah riba jadina. Tuh, mata pelbah dieu urang kudu terang naon teh? Ilmu na teh. Saya geus terang teh amalkeunnya. Amalkeun. Ya kan dari hal-hal yang kecil dulu. Urang ka warung, sok teh ka warung kan ku mama. Meser bawang cek mama. Oh sok nyangakeun pi. Osok alhamdulillah nutara kudu mungkin mah gitu ya kudu atana pila dina jajan sehari-hari biasa. Selanjutnya hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rifa'ata bin Rafi'in anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin rawahul Bazar wa sahahahu al-Hakim. Dari Rifa'ah bin Rafi berkata bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya tentang usaha yang bagaimana yang dipandang baik. Nah di sini ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang profesi apa yang terbaik untuk berbisnis, untuk usaha. Ayo bisa bingung kayak orang kudu jadi naon lulus sekolah gitu kan ya. Kudu jadi naon lulus sekolah. Nah, di sini Islam memberikan solusi. Rasul pernah ditanya tentang profesi yang terbaik itu apa? Nabi menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya. Berarti yang terbaik itu adalah kerajinan tangan. Begitu, memproduksi, jadi produsen, gitu kan? Yang terbaik itu menjadi produsen. Nah kemudian wa kullu bai'in mabrurin. Lamun jadi produsen ya pasti karituna teh kan dijual si produkna teh. Yaitu jual beli. Ya jual beli yang bersih dari penipuan dan yang diharamkan. Berarti profesi yang kedua yaitu menjadi apanya? Penjualnya. Jadi pedagang. Jadi dua terbaik teh. Hiji pekerjaan tangan, yang kedua adalah jual beli yang mabrur. Yang mabrur ini yang bersih dari penipuan dan hal-hal yang diharapkan. Selanjutnya, rukun jual beli. Dalam jual beli pasti ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, kemudian ada alat tukar dan yang keempat ada ijab kabul. Nah, jadi pasti jual beli itu harus memenuhi keempat hal ini. Yang pertama apa? Penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual. Yang ketiga, alat tukar untuk membeli. Yang keempat, ijab kabul. Ini 4 rukun jual beli. Kita perhatikan satu persatu. Syarat-syarat penjual dan pembeli. Ya, supaya jual belinya sah, maka si penjualnya harus memenuhi syarat, si pembelinya pun harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah berakal. Nah, berarti kalau kita melakukan jual beli dengan orang gila, gitu kan? Jalma gelo tapi beunghar, kurang dioloan dibelian eta teu sah jual beli. Karena baik penjual atau pembeli harus orang yang berakal.
atau anak kecil. Nah, maka ulah nikah budak. Lamun balanya ka warung ulah nita budak. Kudu anu geus akana geus kumaha? Geus sempurna akan. Budak leutik makan di pasihan artos ya cenah jadi masyar ieu ka artos ka warung di pasihan artos 50.000 misalkan. Kan pulang lagi teh dibawa gitu pulang lagi. Disangkana teh beureun sakitueun gitu. Budak ngaranna oge. Tah mun bisa mah jual beli teh ulah nitah naon? Budak karena penjual dan pembeli itu harus berakal. Sementara kalau anak kecil itu akalnya belum sempurna karena kesempurnaan akal itu terjadi pada masa usia balik mimiti sempurna akal. Wa awwalu kamalihi al bulu. Yang kedua memiliki kemampuan untuk memilih si penjual dan si pembeli bisa milihan apal mana nu sae mana anu awon. Yang ketiga atas kehendak sendiri artinya si penjual menjual hartanya tidak dipaksa tetapi kehendaknya. Si pembeli pun melakukan kegiatan membelinya itu atas kehendak sendiri bukan paksaan. Selanjutnya yang kedua barang yang dijual. Yang pertama tentu barangnya itu harus barang yang suci, halal dan baik. Atau kumaha mangkaning ayeuna masuk aya anu jual barang-barang najis apakah sah jual belinya? Kalau jual beli dengan barang yang najis maka itu tidak sah. Ya, yang paling sering itu kan di masyarakat jual beli barang najis dan meser naon? Cik meser naon? Meser anu najis. Meser gemuknya. Tai ayam, tai ayam najis teh. Najis itu teh. Cenah abdi mah bisnis aya mah jual beli naon? Tai hayam. Teu saha eta teh jual beli teh lamun jual beli tai hayam. Terus kumaha tuh? Kuduna ulah jual beli. Lamun urang butuh gemuk nya, kita butuh untuk pupuk kotoran ayam misalnya. Ulah jual beli tapi kieu, Mang, abdi peryogi gemuk tai hayam 10 karung. Sok pangarungankeun, anterkeun ka kebon abdi, sabaraha buruh sakarungna? Betul kan? Sabaraha buruh sakarung teh si Mang teh? Abdi mah cenah hoyong 15.000 sakarungnya Mang, abdi diburuhan 15.000 sakarung teu terang naon keur tos aya di kebon. Tapi urang mah 15.000 teh lain beli gemuk tapi naon? Muruhan panganterkeun gemuk ka kebon kitu. Bukan membeli najis karena kalau jual beli najis itu tidak sah. Karena barang yang dijualnya harus barang yang suci bukan najis. Kartos deh. Nah, kayaknya bisi-bisi. Ada di lembur mah pasti eta butuh ya teh. Butuh. Nah, maka disiasatkeun kitu. Muruhan urang mah sanes naon? Meser. Lamun meser mah terjadi sebab eta barang najis. Yang kedua barang yang bermanfaat, ada manfaatnya gitu nu dijual teh, barang nu dijual teh kalau tidak bermanfaat lah jangan gitu, tidak sah jual belinya. Yang ketiga, milik orang yang melakukan akad, berarti milik si penjual. Teu bisa ayeuna. Ya cenah urang tuh ngajual motor, mana itu cenah motor nu saha pokona nu batur urang dijual ka maneh. Teu sah eta ngajual barang saha. Barang nu batur gitu. Jadi harus milik si orang yang melakukan akad. Yang keempat, mampu diserahkan oleh pelaku akad. Jadi si pelaku akad, si penjual ini mampu menyerahkan barang tersebut. Contohnya begini, kalau misalkan menjual harta yang tidak bisa diberikan, tidak diserahkan, maka itu tidak sah. Ya cenah urang ngajual heulang, mana tuh heulangna hiber di luhur. Pokoknya cenah tewak kumaneh. Tah eta teu sah eta, sabab kumaha? Heulangna keur hiber eta kan hese ditewakna gitu. Teu bisa. Jadi kudu sesuatu yang bisa diserahkan. Yang kelima, mengetahui status barang. Artinya si penjual dan si pembeli itu harus tahu status barangnya. Jelas, lamun ngajual beas teh mah beasna jenis naon, jerona juga kumaha, eta kedah terang. Jangan seperti membeli kucing dalam karung. Ya cenah ngajual ucing di karungan, teu budug teh kumaha ucingna teh gitu. Jadi kudu jelas katinggalinya si barangna teh. Dan yang keenam, barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad. Artinya si penjual bisa menyerahkan, si pembeli dapat menerima barang tersebut. Yang ketiga, alat tukar untuk membeli. Nah, sekarang alat tukar yang sah adalah berupa uang. Di Indonesia menggunakan uang rupiah, lalu di luar negeri ya ada alat
tukar uang yang lain sesuai dengan yang berlaku di negaranya. Yang keempat adalah ijab qabul. Nah, di sini jual beli itu harus menggunakan ijab qabul. Kumaha ijab qabul tadi? Nyangakeun artosna, lamun cek nu meuli teh nampi barangna. Mun cek nu ngajual nyangakeun barangna nampi artosna. Itu harus ada kata-kata itu, kata-kata ijab qabul tersebut. Nah, selesai masalah jual beli, tinggal ada tentang khiyar. Untuk jual beli, barangkali ada yang ditanyakan? Aya nu bade ditaroskeun tentang jual beli? Tidak? Nah. Dina online. Oke. Untuk jual beli online, akadnya itu adalah akad salmu. Salmu teh pesen, ya. Akad salmu pesen. Boleh sah itu, tetapi dengan catatan si penjual harus memberikan barang itu sesuai pesanan. Jadi kriteria nanti kudu sami. Pesan ukuran XL dengan warna merah, maka harus sesuai itu. Kalau tidak sesuai kan bisa dikembalikan. Bisa dikembalikan berarti tidak sah itu. Akadnya kumaha? Kan bisa chat pembeli orang. Ya, bisa chat pembeli kan? Bisa ngechat orang teh kasih pembeli, terus orang teh nyangakeun artosna nanti barangna gitu lewat chat dina aplikasi itu. Jadi tidak ada yang sulit. Tapi dengan catatan barang yang didatangkan oleh si reseller, si penjual itu harus sesuai pesanan karena itu akadnya salmu. Kalau salmu itu harus sesuai pisan. Kalau tidak sesuai maka bisa dikembalikan. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Itu bagus pertanyaannya karena memang sekarang mah kita lebih enak online ya. Ya, lamun jual beli orang lainnya geus ngarenak online. Bisa milihan gitu, tuh capek-capek ongkos gitu. Tinggal nungguan di bumi datang gitu. Lebih enak. Ada yang ditanyakan lagi? Ada? Silakan. Bade naros? Bade ditarusan? Kalau tidak ada yang bertanya lagi untuk PAI kita cukupkan. Kita lanjutkan dengan dirasah Islam.